Pokoknya kita sami'na wa ata'na. Padahal ini bahan udah habis nih. Materinya udah habis. Yang tertulis di sini. Lanjut boleh? Boleh. Sampai di mana tadi? Suruh jaga. Dan setan itu bisa ditangkap kalau berubah jadi manusia. Selanjutnya, sahabat tahu dikasih ilmu sama Nabi yang memang ilmu itu khusus untuk beliau, maka nggak share. Nggak kemudian sahabat share, Abu Hurairah, nanti malam kata Rasulullah ada pencuri mau datang, siap-siap semuanya. Ini rahasianya Nabi Muhammad SAW, nggak boleh di-share. Maka syarat jadi wali Allah itu harus bisa jaga amanah, jaga rahasia. Nah kalau pegang rahasia nggak bisa, masa mau dikasih rahasianya Allah Ta'ala? Dapat rahasia dikit, cerita-cerita, ternyata saya bisa melihat macam-macam. Nggak mungkin itu dikasih. Maka yang suka nyebarin rahasia nggak akan diberi rahasia. Ya, ciri-ciri orang yang punya banyak rahasia tidak pernah sebar-sebar rahasia. Makanya semakin orang itu jadi wali, semakin kelihatan orang biasa. Nabi kita Muhammad SAW, Rasul yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling hebat dengan segala mukjizat, dengan segala mukjizat. Tapi perang Uhud, Nabi kena panah. Nabi gak mengatakan saya kebal. Ada yang minta, tapi inisiatif dari beliau sendiri saja menggunakan kekuatannya enggak. Hari itu beliau perintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dengan satu sahabat yang lain, Ali, fulan, silakan kamu cari air. Di padang Sahara nggak ada air, dua utusan suruh cari air. Nah Sayyidina Ali cari, berangkat, nggak banyak mikir, nggak nanya, ya Rasulullah lokasinya di mana? Kamu kan Rasul, kamu kan Nabi, kasih tahu dong. Enggak. Ya, orang sekarang kadang sama gurunya kan gitu. Katanya wali, keluarin dong uang dari langit. Habib, Ustadz, Kiai, katanya orang soleh, bisa dong ngeluarin uang dari bawah bumi. Enggak begitu syariatnya. Syariatnya disuruh usaha. Maka Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berangkat cari air. Semua kalau kamu ke sana. Kata Sayyidina Ali, ya udah kalau begitu airnya saya pinjam boleh. Nah ini ibunya agak pusing juga ini. Oh dia nggak punya air mau pinjam, ngembalinya gimana ini? Kok pinjam air maksudnya gimana? Nah, karena yang ngomong Sayyidina Ali, non-muslim percaya, musyrikah percaya, orang kafir percaya, padahal gak kenal, belum tahu. Kenapa bisa percaya? Wajahnya teduh, wajahnya menyenangkan, tutur katanya menyentuh hati, orangnya asyik, sehingga sekali ngomong langsung oke. Kenapa kita ngomong ribuan kali gak oke kan ya? Kenapa? Ini sekali ngomong pinjem gitu ya, pinjem air, nggak nanya loh. Emang punya modal apa buat ganti? Ya punya simpanan berapa buat ganti airnya ini? Saya ini perempuan loh, cari keluar dari rumah 3 hari jalan ini. Terus sekarang kamu mau pinjam, bayarnya gimana? Enggak. Perempuan ini hatinya percaya kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Ya jelas bisa, karena sahabat Nabi, pengikut Nabi SAW akhlaknya mulia. Simahum fi wujuhim min athari sujud, di wajahnya tampak bekas sujud, di wajahnya bercahaya, teduh, murah senyum. Ya itu yang namanya bekas sujud, senyum, wajahnya asyik dilihat, ya orang simpatik, senang orang.
Walaupun 1000 kalimat ngomong tentang orang ini, orang lihat, orangnya menyenangkan kok. Walaupun saat itu udah ada banyak gosip mengatakan, wah ini Nabi Muhammad SAW, oh pengikutnya seperti ini. Wanita ini melihat, ini orang luar biasa kok. Ya udah silakan dipinjam, saya ikut ya. Ikut berangkat. Ketemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu wanita ini lihat, ini mau ngapain sih orang-orang ini? Pinjam air mau diapain? Nabi kita Muhammad SAW nih lihat betapa hebatnya. Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Aku kotanya ilmu, sementara Ali adalah pintunya. Maka Sayyidina Ali paham, ini Nabi harus dipaksa pakai kekuatannya ini. Iya, kita kalau cari air 3 hari ya keburu pada gugur semua, syuhada semua, mati syahid semua itu. Maka Sayyidina Ali gunakan apa namanya? Ilmunya. Katanya kan suruh cari air. Ya udah, ini ada air. Betul kan ya? Instruksinya cari air. Ya udah ketemu air, nggak usah dipikir. Air cuma seember, air cuma sedikit. 1.500 orang nggak usah dipikir. Nabi nggak ngomong bawa air untuk 1.500 orang. Yang ada cari air. Kalau kita nggak masuk akal, air segini bawa, ketawain nanti. Pemerintahnya suruh cari air, udah dapat ya udah. Sayyidina Ali mulai pengen memancing agar baginda Muhammad SAW menggunakan mukjizat. Maka dibawa air menghadap Nabi Muhammad SAW, terus ngomong, Rasulullah ini air dari milik wanita ini. 3 hari baru dapat kalau kita cari. Ya udah, tangannya Nabi SAW dimasukkan ke dalam bejana air tadi, ember tadi. Kemudian sahabat melihat dari sela jari jemari Nabi Muhammad mengucur air yang deras. Kemudian Rasul berkata pada sahabat, silakan ambil untuk masak, untuk minum, untuk wudhu, untuk mandi, terserah. Dan airnya nggak tumpah. Jadi auto sensor ya. Diambil, Masya Allah ya, sallu ala Nabi Allah SAW. Keluarnya itu walaupun deras tapi terarah, terukur. Kalau kita dibawa, Masya Allah, udah pakai keran, nggak bisa kita kecil. Ya, pelaku atau korban? Kita ini loh, kalau wudhu nih kadang kalau pakai air kan nggak pakai ngukur ya. Yang penting kerannya buka gitu ya. Akhirnya nanti takmir masjidnya yang pusing. Kenapa pengeluaran membengkak ya? Ternyata jamaah masjid ini nggak punya ukuran ketika buka keran, nggak mau sedikit, yang penting cukup. Nabi kita Muhammad SAW walaupun mengucur air dari sela jari jemari beliau SAW, wa khairu ma'in ma'un qad naba min baini ashabin nabil mujtaba, wa khairu ma'in ma'un qad naba min baini ashabin nabil mujtaba. Sebaik-baik air adalah air yang memancar dari sela jari jemari Nabi Muhammad terpilih SAW. Para ulama mengatakan air itu yang diminum sahabat afdal min Zamzam, lebih utama dari Zamzam, karena Zamzam dari bumi, ini dari tubuh Nabi. Bahkan para ulama mengatakan air yang diminum sahabat itu adalah air yang lebih utama dari telaga Kautsar, karena telaga Kautsar bagian dari jannah, sementara Nabi adalah yang lebih utama dan mulia dari jannah. Karena itu pangkatnya sahabat nggak bisa disamakan dengan pangkat manusia manapun, sehebat apapun manusianya. Setelah Nabi adalah sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, setelah semuanya itu selesai, ambil bekal, yang mandi, yang semuanya selesai, perempuan tadi heran, airnya nggak berkurang, bahkan airnya nambah. Tadinya embernya itu misalnya cuma setengah ya, ini jadi 2/3 hampir penuh. Setelah itu sebagai tanda balas budi, karena diselamatkan nyawa sahabat Nabi Muhammad SAW, dapat air kan nyawanya selamat nih ya, dapat air nyawanya selamat. Pertama kali langsung Nabi SAW gelar selendang. Silahkan yang punya sesuatu taruh di sini, hadiah untuk ibu ini, udah bantu kita. Kafir, non muslim, musyrikah, belum iman, bukan dibenci, bukan dicaci, bukan dimaki, dihargai. Masya Allah, sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Ya hasilnya, wanita itu pulang bawa air, semua bawa duit banyak. Pulang ke rumah ya suaminya yang nggak bisa keluar karena mungkin sakit uzur. Nah,
pasukan yang berangkat perang karena harus peperangan, kampung itu diamankan oleh Nabi SAW. Jangan pernah ada yang senggol kampung itu, dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW, karena sudah pernah menyelamatkan nyawanya Nabi dan para sahabat. Meskipun airnya dari tangan Nabi gak ngomong itu ada di tangan saya. Dia. Nah, kita dikit-dikit baru punya sedikit keistimewaan. Oh, saya kebal. Oh, saya hebat. Oh, saya. Semakin mulia harusnya semakin tawadhu. Semakin mulia harus semakin menjalankan syariat. Tutup semua kelebihan itu. Jangan dipertontonkan. Gak perlu orang tahu. Gak perlu orang ngerti. Fokus saja pada takwa Allah, bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala.